Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Saya melihat banyak sekali channel di sosial media, terutama YouTube yang memfasilitasi orang untuk membuka aib, bercerita aib mereka baik perselingkuhan dan sebagainya. Dan hal ini juga memicu orang lain untuk bercerita tentang aib mereka juga di sosmed dengan dalih speak up. Bahkan ada acara khusus yang memberikan penghargaan tentang kisah-kisah aib tersebut. Bagaimana agar kita juga tidak ikut terpancing melakukan hal yang sama atau melihat hal itu sebagai hal yang biasa terjadi di zaman sekarang? Karena pada kenyataannya berita-berita itu paling ramai komentar dan banyak yang menontonnya. Bahkan juga dengan bercerita di sosmed, kadang banyak juga yang memberikan support secara mental meskipun itu membuka aib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membuka aib ada dua macam. Yang pertama, dia tidak tahu kalau hal itu adalah tidak diperkenankan dan tidak menyadari kalau itu adalah merugikan. Jika modelnya orang semacam ini, perlu diingatkan dengan penuh kelembutan. Membuka aib adalah merugikan. Yang dirugikan dirinya sendiri, karena dia akan jatuh di mata manusia, manusia menjadi merendahkannya. Bahkan kalau dia berpikir panjang, bukan dia saja, sanak kerabatnya pun juga ikut menjadi sedih. Karena apa? Aibnya dia yang disebar. Maka jika kasusnya adalah orang yang memang belum mengerti, ya perlu kita kasih tahu saja. Dan pastikan Anda sendiri tidak perlu membuka aib Anda. Aib itu perlu ditutup. Aib itu kan kesalahan, contoh seperti zina, seperti dosa-dosa masa lalu, itu aib. Nggak perlu untuk kita sebut-sebut kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni. Bisanya manusia merendahkan. Akan tapi kalau ingin mengadu, ngadulah kepada Allah, hai hamba Allah. Nah, ini yang pertama. Jika memang orang tidak mengerti, ayo diberitahu bahwa ini merugikan. Ada aib-aib yang memang kalau disebut akan memalukan sepanjang masa, seperti kisah Muhammad, maaf, semoga Allah menjauhkan daripada perzinaan dan seterusnya. Jadi mohon maaf kalau seorang cucu jika mendengar ayahnya dulu atau kakeknya seorang yang non muslim misalnya, kemudian mu'allaf, dia masih bisa bangga karena sudah mu'allaf. Tapi kalau dengar neneknya dulu adalah mohon maaf pezina ulung misalnya, apa yang ada di hatinya, dan aib itu akan nempel terus di jidatnya. Maka kami ingatkan, manusia bisa berdosa, bisa bersalah. Wahai hamba yang pernah terpeleset dalam kehinaan-kehinaan, seperti terpeleset dalam zina, tolong tutup itu aib. Biarkan itu hanya antara Anda dengan Allah, tidak perlu bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Demi kebaikan diri Anda sendiri dan juga orang yang bersama Anda, lingkungan Anda, keturunan Anda, orang bersama Anda. Dan jangan berputus asa, hai hamba Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang tidak pernah peduli dengan siapapun yang ada di kiri kanannya, baik terhadap dirinya atau keluarganya, karena mungkin dia sudah tertibu dengan, mohon maaf, dia lebih senang dengan tersanjung, bukan tersanjung, gebiar. Sekarang kan zamannya ingin viral segala macam, atau mungkin mohon maaf urusan materi dan sebagainya. Dia ingin, bahkan mungkin dia berbohong, tidak melakukan sebuah aib. Dari ini yang aib saja hendaknya ditutup, bagaimana dia menisbatkan dirinya kepada satu aib? Mungkin urusan-urusan saat ini mungkin yang ditanyakan di media, orang senang bongkar aib dan sebagainya. Tentu yang dicari di balik ini apa kira-kira? Apa yang dicari? Tentu ada yang dicari di balik ini semuanya. Apakah mohon maaf tentang hal-hal lain? Apakah urusan materi dan sebagainya? Nah ini kalau ada orang yang semacam ini perlu betul-betul kita tolong dia, bukan untuk kita caci, kasihan dia. Dan Anda jangan ikut-ikutan. Orang itu kalau punya kesalahan, itu sebaik-baik orang bersalah menyesal kemudian mohon ampun, membongkar aibnya. Apa ini? Dan mungkin mohon maaf yang banyak adalah karena ketidakmengertian tadi.
Sehingga ada orang mungkin, bahkan saya mendengar ada orang minta donasi, wallah alam saya dengar, minta bantuan karena dia adalah dihamili seseorang karena tidak bertanggung jawab misalnya. Mestinya kan berarti kan satu jagat tahu, dan anaknya nanti akan bakal sedih bahwasanya ibuku adalah begitu. Masya Allah. Kita perlu belajar berkasih sayang pada diri, kasih sayang pada orang di kiri kanan kita. Orang kepleset dalam dosa, iya, tapi bertobat, nutup aib, tolong tutup aib, dan Anda jangan ikut-ikutan. Jadi pertama, Anda jangan mudah membongkar aib Anda. Yang punya masa lalu kelam, cukuplah dia yang tahu dengan Allah saja, nggak usah cerita kepada pasangannya, calon pasangannya, apalagi kepada anaknya. Nah, membongkar itu bagaimana? Coba Anda berpikir, itu kalau anaknya sudah gede, mohon maaf, bisa jadi di saat anak itu pengen menikah dengan seseorang, tak taunya calon mertuanya tahu tentang ibunya, mungkin mempertanyakan, ibumu yang itu ya? Banyak kisah ini. Maka kami ingatkan, wahai saudari-saudariku yang tercinta, saudaraku, kalau Anda sering bongkar aib, mulai hari ini tutup. Besok Anda ganti nama, Anda pergi ke pulau yang jauh sana, sudahlah, Anda hidup membuka lembaran baru di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu kalau aib Anda, kalau Anda punya aib dan celah. Kenapa? Biar Anda cepat mudah untuk kembali kepada Allah, tidak dalam keputusasaan. Nah, bahayanya aib itu kalau sudah disebar, diobral, menjadi orang itu tidak rindu untuk tobat, bahkan mungkin menjadi putus asa. Baik, ini adalah masalah orang yang punya aib. Kemudian bagi Anda, pastikan Anda adalah tidak membongkar aibnya seseorang. Hati-hati. Jika ada orang dia tidak malu dibongkar aibnya, Anda pun juga tidak perlu membongkar aibnya. Bahkan di samping Anda berjanji menjadi pejuang menutup aib, berjanjilah Anda, kalau Anda menjadi pejuang menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib Anda. Dan kalau Anda biasa membongkar aibnya orang, lihat, man tatabba aurata akhi tatabba Allah auratah. Kalau Anda membongkar aibnya orang, Allah akan bongkar aibmu, wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumah tangganya. Nggak ada perlunya lisan untuk menyebut kejelekan seorang. Bayangkan. Makanya, hei saudara-saudaraku yang biasa menyebut kejelekan pribadinya, tolong takutlah kepada Allah. Tanda dosa tidak diampuni orang yang tidak pernah menyesal tentang dosa, dan tanda menyesal tentang dosa itu dia malu menyebutnya. Kalau ingin mengadu-ngadu kepada Allah. Adapun Anda yang tidak punya masalah tentang aib, maka Anda harus menjadi pejuang penutup aib. Kemudian di samping pejuang penutup aib, naik pangkat lagi, mengajarkan orang agar mau menutup aib seperti yang kita lakukan saat ini. Saya pengen punya pangkat tinggi. Anda semuanya yang sudah terlanjur di media sosial bongkar aib, Anda bisa merubah. Anda dari Jawa Timur pergi Jawa Barat, ganti nama semuanya, Anda berperan sebagai manusia yang soleh dan ingin berubah, bukan untuk membohongi orang, ini berubah. Dan ingat, kalau Anda membongkar aibnya orang atau mengajari membongkar orang bongkar aib, maka Allah akan rendahkan Anda, akan bongkar aib Anda. Kita urusan dengan Allah yang Maha Kasih dan sekaligus Maha Pedih dalam siksanya. Makanya Allah Maha Kasih, tobat kalau salah, jangan diobral. Kalau tidak tobat, Maha Pedih Allah dengan siksanya. Begitu ya. Tolong yang biasa mengobrol aib, tutup. Allah Maha Kasih, sekarang tobat. Jangan hanya untuk mendapatkan apanya, kan ada YouTube dan sebagainya, lalu bongkar-bongkar aib, menceritakan aibnya dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, semoga Allah mengampuni Anda semuanya, mengampuni kita semuanya. Kita punya banyak salah, dan semoga Allah memilih kita menjadi pejuang-pejuang untuk menghapus, menutup aib, menutup aib semuanya. Nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.